sebagai Ketua Satgas Penanganan Pandemi COVID-19 di lingkungan KPK, data yang dapat kami peroleh sampai dengan update saat ini, jadi ketika awal tahun 2020 sampai dengan tentunya masuk ke tahun 2022 ini, tercatat di data kami ada 771 kasus positif di KPK, terdiri dari 600 orang pegawai KPK, cukup banyak ini. Lalu ada 67 orang pegawai outsourcing dan tenaga ahli lainnya, ini dari catatan kami, serta 54 orang tahanan. Nah, pada pandemi periode tersebut juga terdapat total yang meninggal, ya kita sangat berduka, bersedih, ada 5 pegawai yang meninggal, 4 diantaranya meninggal dengan diagnosis akhir terkonfirmasi positif COVID-19, jadi 4 orang. 1 orang karena melalui perawatan awalnya terpapar COVID-19, perawatan, tapi waktu almarhum meninggal ini tidak dalam kondisi COVID-19, jadi datanya seperti itu. Kami sampaikan juga bahwa di tahun ini kita melakukan penggalangan donasi lagi, pengumpulan dana, namun dana yang dikumpulkan saat ini memang ditujukan kalau dulu sangat ini ke dalam internal KPK. Nah, saat ini kita melihat juga ada banyak kejadian di negeri kita, misalnya bencana alam di Sumatera Barat, lalu ada juga bencana banjir di Serang, di Provinsi Banten ya gitu, dan tentunya kami dari KPK dengan solidaritas para pegawai KPK yang mengumpulkan donasi kembali gitu kan, dan tentunya ini akan disumbangkan kepada masyarakat lain yang sedang tertimpa bencana. Nah, memang pengumpulan donasi ini karena sekarang sudah ada Korpri, kepengurusan Korpri di KPK, maka dikoordinasi dengan baik. Kita fasilitasi pengumpulan, pemanfaatan hingga pelaporan yang tentunya dalam konteks pengelolaan dana, apalagi ini dana dari para pegawai KPK harus dikelola secara prudent, akuntabel, dan pencatatannya harus betul-betul terorganisir begitu. Dan tentunya akan kami laporkan ke para pegawai KPK seperti yang donasi terdahulu gitu. Kami laporkan, transparansinya terlihat gitu kepada pihak-pihak terkait. By name kita perlihatkan juga bahwa itu sudah tertransfer dan bisa dilihat jejak sampai jejak digitalnya gitu, karena itu kita menjaga akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan dana di lingkungan KPK gitu. Termasuk ini kan sebenarnya dari ini kantong pegawai KPK nih dengan kesadaran, dengan sukarela memberikan sebagian dari rezekinya untuk penanganan pandemi yang lampau dan yang sekarang kita berkembang lebih luas lagi kepada masyarakat. Kita harus peka juga, ada bencana alam di sana sini walaupun memang kita tidak bisa memberikan secara signifikan gitu kan. Tapi setidaknya kita memperlihatkan bahwa pegawai KPK peduli pada kondisi bencana di bangsa kita. Harapannya ke depan kita tetap meningkatkan soliditas di internal pegawai KPK. Lalu dalam konteks untuk memberikan aksi nyata, gotong royong, membantu sesama, kita bisa perlihatkan dengan memberi sebagian dari rezeki kita dengan cara yang sukarela gitu kan. Dan tentunya kami dari kepengurusan Korpri kalau saat ini sudah terbentuk, faktanya memang demikian, kita bisa menyalurkannya dengan cara yang baik, prudent, akuntabel, dan tentunya akan dipertanggungjawabkan, diperlihatkan lagi kepada para pegawai KPK bahwa kami sudah melakukan tindakan ini. Nah, khusus untuk yang periode ini, kami sudah coba menghubungi lembaga-lembaga terkait, jadi baru menjajaki gitu, mana lembaga yang akan kita komunikasikan. Kita mungkin datang ke sana untuk beberapa tempat dan kita berikan
donasi itu dari pegawai KPK untuk masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana. Mungkin itu, jadi meningkatkan kesetiakawanan sosial sebagai bagian dari anak bangsa. Perkenalkan, nama saya Sudrajat. Saya sebagai outsourcing di sini. Untuk saat ini sih sebagai helper diperbantukan untuk rumah tangga biro umum. Ya, untuk pengalamannya sih ya sangat sedih sih pasti. Sangat sedih, terus tertekan juga pasti karena lingkungan kan. Alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan lancar dan support juga dari KPK atas bantuan-bantuannya. Terima kasih banyak. Terus lembaga, apa aja sih support lembaga yang diberikan? Apakah bantuan-bantuan yang dirasakan bermanfaat atau apa? Untuk saat itu sembako, kita dikasih sembako juga Mbak. Sembako, terus uang juga senilai 2 juta rupiah. Dan alhamdulillah uangnya juga bisa dipakai dengan baik, karena kan untuk keperluan di rumah juga kan banyak, kayak semacam buat isolasi mandiri itu perlu banget untuk beli obat-obatan, vitamin juga kan perlu. Itu aja sih Mbak. Waktu itu kesulitannya selain yang dirasakan COVID, apalagi lingkungannya? Kenapa tadi katanya dari lingkungannya, memang kenapa Mas? Ya, lingkungan kayaknya kurang support juga Mbak, karena kan saya di situ awal ya, baru saya yang terpapar gitu, dari lingkungannya kurang support lah istilahnya, gitu sih. Sama soal bantuan yang dari kantor, itu apa aja sih Mas yang didapetin? Sembako Mbak, semacam sembako, susu, vitamin, pokoknya terus beras, banyak lagi sih. Oke Mas, sama ini untuk waktu itu isolasi mandiri di mana? Saya isolasi mandiri di rumah Mbak. Di rumah. Waktu itu memang merujuk ke kantor minta dicariin tempat isoman atau enggak? Sempat dirujuk ke sini, terus sempat kerujuk ke puskesmas juga. Terus kata puskesmas setempat nggak perlu karena nggak ada gejala, jadi di rumah aja, cukup keluarga aja paling yang dipisah. Jadi saya di rumah sendiri. Tapi dari kantor ada upaya untuk nyariin tempat isoman? Sempat ada. Oke, siap. Akhir, apa sih harapannya ke depannya untuk misalnya kegiatan donasi dari semua pegawai, apa sih yang Mas harapkan? Ya, harapannya sih semoga bantuan seperti ini sih cepat ada terus ya, karena sangat ngebantu untuk teman-teman yang terpapar gitu, apalagi seperti yang outsourcing gitu Mbak. Itu aja sih Mbak. Terima kasih banyak ya Mas. Iya Mbak. Oke, Mas pertama-tama boleh diperkenalkan dulu namanya, kemudian posisinya saat ini. Perkenalkan, nama saya Saiful. Saya dari fotokopi penindakan. Saya waktu itu kena COVID itu di tahun 2020 di bulan Januari. Yang mana pertama istri mulai, kebetulan istri lagi hamil muda dan pendarahan. Kemudian langsung kita bawa ke rumah sakit, yang ternyata kata dokter yaitu dia positif, dan kita sekeluarga kita di swab semuanya. Dari situ akhirnya semuanya positif, dan dari rumah sakit pun menganjurkan untuk sementara di rumah sebelum nanti ada tindakan selanjutnya. Itu ya alhamdulillahnya juga ada bantuan dari teman-teman, yang salah satunya bantuan dari teman-teman yang KPK yang peduli, di mana saat itu keuangan benar-benar yang ya pemasukan pas itu buat hari-harian, buat ya kalau kita namanya di kehidupan itu harus kita buat beli makan harus pakai online, wah semuanya habis. Jadi pas akhirnya alhamdulillah saya dapat dari donasi dari teman-teman KPK, yang alhamdulillah saya habis selesai kita swab, kita bisa selesai ini kita swab lagi,
Dari situ uang yang didonasikan ke kita dari KPK, kita bukan buat swab segalanya. Ya alhamdulillahnya udah. Ya kedepannya sih saya berharap mudah-mudahan donasi ini sering untuk khususnya buat kita-kita yang outsourcing ya, yang outsourcing yang pendapatnya itu UMR minim. Saya Reni Wiyanti, saya di KPK sebagai pedagang di kantin. Ya, itu tanya. Ya pertama-tama saya ikut tes di KPK, terus saya dihubungi katanya saya kena, tapi dalam itu cuma gejala, jadi nggak kena 100% cuma gejala doang kan gitu. Jadi saya masih ngerasain apa-apa gitu loh, penciuman normal, terus rasa normal gitu. Nah terus saya dihubungi dari humas suruh isolasi sama suruh koordinasi sama puskesmas. Saya terus isolasi mandiri selama 2 minggu. Saya kalau suruh masuk ke kantin, saya harus mempunyai hasil yang negatif. Waktu itu saya sulit banget karena saya nggak ada biaya untuk tes swab lagi, karena suruh tes swab itu harus duit kita sendiri kan gitu. Nah akhirnya saya ya gimana caranya dari pihak KPK menelpon saya, terus saya disaranin begini-begini, terus saya bisa swab di Fatmawati. Waktu itu swabnya dari KPK bantuannya mencarikan rumah sakit atau memberikan uang tunai atau gimana Bu yang soal swab ini? Pertama saya itu langsung dicariin rumah sakit, udah didaftarin jadwalnya dan tempatnya. Oke. Jadi Bu tinggal datang aja ya? Ya saya tinggal datang aja. Oke. Nah, lalu Bu untuk masa-masa COVID-nya sendiri, itu kesulitannya seperti apa Bu? Misalnya susah mencari makan atau waktu itu sempat kita cariin tempat isolasi mandiri nggak Bu? Enggak, karena kan saya cuma gejala doang, saya isolasi di rumah. Ya kesulitannya sih sulit banget karena waktu itu udah duit nggak ada, dagang ya sepi, ya semuanya serba susah lah. Waktu itu selain dapat bantuan swab itu dimudahkan untuk swab, apalagi sih Bu yang waktu itu yang didapatkan Ibu yang Ibu rasa bermanfaat sekali? Ya alhamdulillah saya dari teman-teman dari KPK, dari humas saya dikirimin susu, tisu, terus kayak sabun, kayak ya pokoknya lah macam-macam lah, saya terima kasih banget gitulah. Nah terus selain bantuan seperti itu ada bantuan tunai juga yang datang ke Ibu? Ya alhamdulillah saya pas waktu itu udah sembuh, saya ditelepon dari KPK, ya alhamdulillah saya dapat uang tunai Bu. Waktu itu? Ya alhamdulillah waktu saya itu ya pas nggak dagang, ya langsung buat keperluan sehari-hari, ya buat makan betul. Iya Bu, oke. Bu sama yang terakhir, harapannya apa sih Bu untuk kegiatan donasi seperti ini Bu? Ya emang kegiatan ini sangat mendukung, meringankan beban. Ya mudah-mudahan COVID ini cepat berakhir lah. Gitu. Untuk kegiatan donasi sendiri harus tetap ada atau gimana harapannya Bu? Ya namanya ini kan pandemi belum berakhir ya. Ya mudah-mudahan ya bisa berlanjut lah gitu untuk meringankan yang belum sembuh, ya mudah-mudahan cepat sembuh dan bermanfaat gitu. Terima kasih. Aman kok. Oke, Mas pertama-tama aku perkenalkan diri dulu dan bagian apa di KPK? Oh, perkenalkan, nama saya Muhammad Ihdal Husnain. Saya kebetulan sekarang di bagian rutan. Untuk kesulitannya saat itu karena mungkin masih minim masih minim data, informasi. Jadi kita masih agak sedikit bingung gitu. Kita harus mencari kemana, kita harus menghubungi siapa. Tapi dari KPK udah disiapkan dari pihak poliklinik menghubungi tiap puskesmas di daerah masing-masing. Akhirnya kita dirangkul oleh puskesmas yang di daerah kita berdomisili. Jadi waktu itu dari kantor juga memfasilitasi untuk mendapatkan Informasi. dari puskesmas. Betul, Mbak. Nah itu gimana Mas, boleh diceritain nggak? Oke, jadi
tanggal 24 Agustus kalau nggak salah. 24 Agustus itu ada swab massal ya di area KPK, lalu ada beberapa hasil yang sudah keluar nih. Agustus ke September, nah di awal September itu baru keluar hasilnya, Mbak. Hasilnya baru keluar, ternyata saya dikabari dapat pemberitahuan dari Karutan bahwa ternyata saya positif. Walaupun saya tanpa gejala waktu itu. Ada 2 teman lagi mereka memang ada gejala, cuma kebetulan saya pribadi tidak ada gejala. Saya dihubungi sama pihak poliklinik, mereka minta data KTP, mereka menghubungi puskesmas area tempat saya berdomisili. Lalu dari pihak puskesmas menghubungi saya by WA. Lalu saya berikan data-data saya supaya untuk bisa ditindaklanjuti. 1 hari berikutnya saya diminta untuk ke puskesmas untuk di swab ulang. Selang beberapa waktu hasilnya keluar dan ternyata memang positif dari puskesmas. Saat itu ada bantuan dana dari kantor sekitar 2 juta. Kebetulan dana itu yang kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari di rumah, Mbak. Soalnya kenapa? Saat itu awal mula saya yang positif cuma saya sendiri di keluarga. Kebetulan istri dan anak saya masih negatif. Sampai sejauh itu saya harus otomatis kan berpisah dari keluarga. Kebetulan tempat tinggal saya hanya sepetak aja gitu. Jadi ya saya mau nggak mau harus cari tempat baru gitu untuk menyesuaikan diri dan isolasi ibaratnya. Akhirnya saya gunakan uang itu untuk isolasi salah satunya. Terus kedua untuk kebutuhan makan dan sehari-hari. Harapan saya sebenarnya ya supaya donasi seperti ini sebenarnya harus lebih digalakan juga ya, harus lebih sering diberikan juga. Tapi juga dibarengi dengan kesadaran teman-teman juga untuk kita memahami hal ini tuh bukan mau kita untuk mendapat ujian seperti ujian saat ini pandemi ini, tapi kita juga harus tahu di satu sisi ada sifat kemanusiaan dari kita sendiri yang kita harus bisa mengerti. Di KPK itu setiap karyawan itu bagaikan satu tubuh gitu. Andai satu sakit, yang lain juga pasti harus ngerasain sakit. Walaupun dengan cara yang berbeda-beda, penanganan yang berbeda-beda, terus apalagi ya, mungkin aksinya berbeda-beda. Nah, salah satunya mungkin dari donasi ini salah satu bagian dari kegiatan yang KPK adakan dan ini sangat membantu banget untuk teman-teman yang saat ini kesulitan, apalagi di tengah pandemi COVID yang gelombangnya terus ada tiap tahun ya, Mbak. Dan ini belum selesai sampai detik ini, kita masih berjuang. Paling itu. Mas, terima kasih banyak. Sama-sama. Di keluarga ada yang kena sehingga saya pun terpapar kena. Dan saya waktu itu juga menyampaikan bahwa kita semua bisa kena. Gitu. Jadi anak saya kena, istri kena yang enggak cuma satu. Dan saya alhamdulillah waktu itu setelah saya mendapat serangan COVID, kontak dengan teman di kantor, malam itu juga saya dikirim oksigen. Jadi sangat membantu. Saya pakai sebentar karena tidak terlalu parah ya, tapi sempat saya pakai dan saya simpan selama saya mandiri ya, isolasi mandiri di rumah. Saya pakai sedikit, tapi ada manfaatnya setelah saya agak sembuh. Tetangga di depan rumah saya itu kebetulan parah sekali, jadi waktu itu maghrib istri saya nengok karena parah, oksigennya saya bawa ke tempat tetangga dan itu alhamdulillah tertolong karena waktu itu udah parah dan kalau nggak ada tabung itu kemungkinan besar meninggal kayaknya. Jadi ada bersyukurnya juga pertolongan dari kantor, saya sempat merasakan itu memakainya dan selamat dan kebetulan masih bisa lagi dipakai oleh tetangga. Terima kasih itu buat kantor KPK, semua teman-teman dari URC ya, waktu itu ngantar langsung sore malam. Terus kalau untuk mungkin dari kantor sini kan ada tempat-tempatnya ya untuk mengelola donasi-donasi yang kena musibah, bukan hanya COVID, terutama mungkin banyak lah termasuk banjir, termasuk bencana yang hubungannya di dalam pegawai KPK. Jadi selain laporan yang dapat, saya kira untuk mendeteksi kayak banjir itu udah terdata wilayah banjir itu mana Jakarta, mana misalnya Jakarta ya, itu udah ketahuan sebenarnya orang-orang yang berdampak banjir itu berapa orang itu udah ketahuan, termasuk yang rawan-rawan COVID itu sebenarnya kalau mau diteliti dari kita bisa, oh ini rawan terkena misalnya penindakan ya sering jalan gitu. Jadi kita bisa mengantisipasi minimal mengirangi lah sekian, jadi bisa dipersiapkan dan nanti bisa langsung diantar dengan cepat. Jadi nggak perlu nunggu, tapi kita sudah siap karena dengan data-data yang valid tadi dari kantor bisa. Kami semuanya berharap donasi ini bisa meningkatkan pada
yang ketiga kepada Bribtu Hariwardana selaku perwakilan PKO Polri.